Oke, selamat pagi semuanya. Oke, kembali lagi bersama dengan saya, dengan Dr. Max. Ya, ya, di hari ini kita akan belajar tentang self-coaching with ChatGPT. Jadi kita akan mulai banyak berinteraksi dengan ChatGPT. Sebelum saya mulai, coba saya mau cek dulu apakah suara saya sudah terdengar dengan sangat jelas. Oke, dan untuk memeriahkan di acara di hari ini, yuk komen mau yang kita akan mulai program self-coaching di hari ini. Chat mau. Nah, hari ini dok kita akan belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang sangat menarik adalah tentang ChatGPT. Bagaimana kita akan menggunakan ChatGPT ini untuk melakukan self-coaching untuk diri kita sendiri. Nah, ini bisa kepakai banget untuk self-development kita. Ini akan kepakai banget untuk juga mengimprove bisnis kita. Seperti itu. Nah, saya akan mulai buat eh, tiga bagian. Ya, bagian yang pertama adalah bagian pada saat saya akan menggunakan, saya akan sharing tentang materi, terutama dengan materi basic coaching bisnis. Yang kedua adalah saya pun akan sharing bagaimana kita menggunakan ChatGPT untuk bisa bisa melakukan self coaching ini. Yang terakhir kita langsung studi kasus. Studi kasus di mana kita adalah untuk menaikkan studi kasusnya adalah kita untuk di klinik ya. Studi kasus bagaimana kita adalah untuk menaikkan omset klinik dengan ChatGPT ini. Seperti itu. Yuk, untuk meriahkan acara hari ini, yuk komen mau di bawah agar kita bisa sama-sama semangat di hari ini. Yuk, siapa yang mau kita mulai acara hari ini dengan self coaching dan ChatGPT? Komen mau di bawah. Apa itu ChatGPT? Teman-teman nanti bisa langsung searching di Google dan lakukan sign up with ChatGPT. Karena kita akan langsung melakukan praktikal untuk bisa mengerti dan memahami ChatGPT ini. Oke, sekarang saya akan mulai ya. Oke, yang paling pertama adalah teman-teman, pertama adalah langsung cari ke Google, langsung cari ChatGPT. Yang kita pakai adalah bukan OpenAI, tapi yang akan kita pakai adalah ChatGPT yang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ChatGPT yang saya ini adalah sudah dalam yang premium. Oke, saya lupa ini memori full ya. Oke. ChatGPT ini yang sudah seperti ini. Nah, ini kalau yang belum upgrade, dia adalah posisi seperti ini. Saya sekarang menggunakan yang free plan dulu ya. Seperti itu. Free plan untuk hal yang basic kita menggunakan ChatGPT. Nah, sebenarnya ketika teman-teman sudah punya yang upgrade plan, karena saya ini agak biar teman-teman bisa melakukan semua dilakukan walaupun masih belum berbayar. Kalau sudah berbayar itu lebih bagus lagi. Ini kebetulan ini belum diupdate lagi, ya belum diupgrade lagi yang udah untuk berbayarnya. Kalau bisa berbayar itu kita bisa langsung masuk ke Explore ChatGPT S di sini. Di ekspor ChatGPT-S yang banyak ini, ya kan, kita bisa akan mencari bisnis mentor atau apa dan macam-macam semua. Nah, namun di mode kali ini kita hanya akan menggunakan ChatGPT yang benar-benar 4.0. Nah, ChatGPT yang sangat sederhana sekali. Kita akan menggunakan self coaching. Nah, sekarang kita akan belajar sama-sama. Kita akan mulai belajar tentang sebenarnya coaching itu apa sih? Yuk, kita akan bertanya kepada ChatGPT itu sendiri ya. Halo, saya dengan Dokter Mas. Izin saya belajar. Tentu saya belajar tentang memahami apa itu coaching. Kita akan belajar di sini. Nah, coaching adalah proses di mana seorang coach membantu kliennya mencapai tujuan tertentu. Ya kan? Konsep dasarnya adalah satu, ada yang namanya tujuan, ada yang namanya pendekatan, pertanggungjawaban, non judgmental, pengembangan action oriented. Nah, seperti ini ya. Jadi inilah cara kita belajar dengan ChatGPT. Kita akan belajar lebih jauh lagi. Oke, saya ingin belajar tentang
coaching bisnis. Apa sebenarnya bedanya? Nah, ini spesifik. Berarti kalau coaching pada bisnis itu fokus pada kinerja bisnis, pendekatan strategis, klien tangani, hasil yang diharapkan. Jadi, apa sih perbedaan coaching sama kita proses? Ada proses namanya pemberdayaan. Pemberdayaan, kadang-kadang kita itu nggak ngerti itu eh, masih belum paham tentang hal apa sih yang akan kita lakukan. Nah, dengan melakukan proses coaching seperti ini, kita akan mulai memahami sebenarnya apa yang kita lakukan benar ataukah tidak. Apakah yang kita lakukan ini benar-benar akan berdampak ataukah tidak. Seperti itu dia. Nah, inilah kita akan menggunakan bagaimana ChatGPT dengan menggunakan coaching. Nah, setelah kita tahu seperti ini, oke, sudah tahu, kita akan bertanya lagi, konsep atau framework apa yang biasa dipakai untuk coaching bisnis? Yang baru masuk tidak apa-apa, nanti sambil jalan, karena ini rekaman sudah berjalan ya. Nah, ada banyak teknik coaching dengan menggunakan SMART, ada yang dengan menggunakan GROW, ada yang dengan menggunakan SWOT analysis, Wheel of Life, balance scorecard, business model canvas, ya kan? Itu sebenarnya bukan bukan metode coaching. Coaching biasanya GROW. Ya, ada macam-macam. Nah, oke. Kita akan belajar dengan menggunakan yang paling sederhana dan yang paling umum. Kita akan menggunakan grow model. Walaupun ada namanya T-grow model, tapi nggak usah ke sana. Kita pakai yang paling basic. Oke. Saya ingin belajar tentang grow model. Bantu saya mempelajari hal tersebut. Nah, kita harus jelas. Goals-nya itu apa? Oke. Realitasnya apa? Option-nya apa? Will-nya apa? Contoh ya, aplikasi Grow Model mulai dengan tujuan, evaluasi realitas, pilihan. Oke, sip. Inilah pola Grow Model. Nah, biar nggak ribet, Dok, habis ini kita harus ngapain? Kita tahu, kita baca satu sama-sama ya. By the way, ini saya masih pakai yang versi gratisan ya, karena saya masih belum sempat upgrade. Kayaknya udah habis. Ya, ini sudah sekeren ini. Kita menggunakan teknik Grow Modelnya. Oke, sip. Goals. Kita nanti akan cari pertanyaan apa yang ingin kita capai, apa tujuan jangka panjang. Kemudian kedua adalah realitas, memahami situasi, kondisi kita saat ini apa sih? Sekarang tuh lagi kondisinya gimana sih? Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, oke, option. Oke, ada yang bertanya, Dok, bedanya sama Gemini itu apa sih? Ya kan? Bedanya sama Gemini, kalau Gemini itu dia berbasis dari Google, kalau yang di sini kita dengan menggunakan OpenAI. Ada perbedaan mendasar. Jika mau melakukan proses analisa dan proses melakukan sebuah structuring, ChatGPT saya lebih memilih. Tapi kalau Gemini itu dia lebih bagus dan lebih akurat dalam proses searching karena dia sudah terintegrasi dan terupdate. Seperti itu. Ya, kita akan melakukan hal seperti ini. Nah, ini adalah self coaching dengan grow seperti itu ya. Nah, biar kita nanti nggak bingung, tolong susun saya sebuah pertanyaan sederhana untuk grow ini untuk saya pribadi karena saya ingin melakukan self coaching. Oke, sip. Nah, chat. Dan ini pun akan saya share kepada teman-teman semua, nggak perlu khawatir. Ya, yang baru datang, by the way, masih menggunakan yang gratisan loh. Masih oke nih ya. Yang berbayar lebih keren lagi. Sip. Habis ini saya selalu akan buka Notepad.
Buka notepad-nya, kita akan masukkan di sini. Nah, sip. Kita akan buat one by one. Karena saya pakai yang gratisan, token saya hanya sedikit lagi. Ya, tapi saya akan minta seperti ini ya. Oke, nah, goals. Nah, pertama, sebelum kita melakukan hal seperti ini, kita melakukan namanya reflektif dulu ya. Apa tujuan utama ingin capai dalam bisnis saya saat ini? Misalkan contoh ya, saya ingin menaikkan omset saya 20% dari sebelumnya. Dari 100 juta ke 120 juta. Ini harus clear ya. Mengapa tujuan ini penting buat saya? Betul, karena ketika kita tidak memiliki why yang kuat, kadang-kadang kita gampang banget drop. Karena dengan omset yang meningkat, saya dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan saya. Bagaimana kerusakan akan terlihat jika saya mencapai tujuan ini? Ini adalah untuk memperkuat teman-teman melakukan proses afirmasi. Karena gini, ketika tujuannya jelas, maka teman-teman akan tergerak. Jadi teman-teman yang ada di sini yang sambil dengar saya adalah, kalau saat ini misalkan, aduh kok kayak begini selalu aja ada masalah kok. Selalu misalkan kok kayaknya kurang greget ya, cuma satu. Kemungkinan besar why-nya atau willpower-nya itu kurang kuat. Maka perbesar dulu why-nya. Kenapa saya masih melakukan hal ini? Bagaimana kesukaan yang terlihat jika saya mencapai tujuan ini? Saya akan bisa menikmati waktu terbaik saya yang bisa saya lakukan saat omset meningkat. Saya bisa melihat karyawan saya tersenyum saat tujuan tercapai. Saya bisa melakukan kebaikan lebih banyak saat omset meningkat. Nah, seperti itu. Ya kan? Kasus yang terjadi saat ini adalah omset saya menurun 20% dari sebelumnya karena kondisi saat ini trafficnya menurun. Ya, tantangan atau hambatan apa yang saya hadapi saat ini? Saat ini saya belum memiliki uh, tim marketing yang kompeten, misalkan ya. Saat ini saya belum memiliki brand awareness yang baik karena masih brand baru. Saya tidak memiliki budget yang cukup untuk melakukan proses marketing ini. Apa yang sudah saya coba lakukan untuk mencapai tujuan ini? Saya sudah menggunakan Instagram, saya sudah menggunakan WA Blast, saya sudah menggunakan namanya member get member, saya sudah melakukan diskon khusus. Sumber daya apa yang saya miliki yang dapat membantu saya? Oke, saat ini saya itu punya koneksi ke BNA, misalnya ini saya ya, lagi membuat di Jakarta ya. Ini adalah para business owner. Apalagi saya memiliki akses ke dinas. Saya memiliki akses ke kementerian negara. Ada 9 kementerian. Nah, ini benar ya? Ini kasus-kasus saya. Kayak gitu ya. Option.
apa saja pilihan yang saya miliki untuk mencapai tujuan ini? Oke, yang pertama saya bisa melakukan kampanye digital gratis dulu. Eh, Oke, nah sebelumnya agar lebih bagusnya lagi background ya. Nah, kita harus perjelas bisnis kita itu apa? Klinik kecantikan anti-aging. Oke. Namanya adalah Dr. Meds Reverse Aging Clinic. Lokasi di Jakarta. Waktunya adalah baru berjalan, akan launching. Oh ya, lokasi Jakarta ya. Sip, seperti ini. Kita harus jelas USP kitanya itu apa. Apa kelebihan kita menggunakan pendekatan integratif, akupuntur, anti-aging, teknologi terapi baru. Keunggulan, kita punya namanya adalah ozon terapi. Kemudian setelah itu ada juga kita namanya akupuntur. Namanya adalah stem cell puncture. Kombinasi akupuntur, ozon, kemudian stem cell patch dengan live wave teknologi. Keunggulannya ada apa lagi sih? Kita ada namanya V-shape terapi dengan menggunakan laser endolaser yang mampu menghancurkan lemak kombinasi dengan pengencangan akupuntur plus tanam benang. Botox dan filler. Ini dia keunggulannya ya, yang berbeda daripada yang lain. Oke. Jadi kita nggak bisa kalau self coaching datanya belum kita masukkan dulu ya. Saya bisa melakukan kampanye digital gratis. Oke, bawa lagi ya pilihannya dengan membangun akun publik yang berfokus pada anti-aging. Contoh adalah menolak tua. Nah, ini lagi dikerjain juga ya. Melakukan proses SEO, optimasi dengan website, melakukan optimasi Gmaps, melakukan proses koneksi promo dengan berbagai bisnis, melakukan proses edukasi ke Kementerian BUMN. Apa yang bisa saya lakukan berbeda untuk membuat kemajuan? Saya akan melakukan proses brand awareness yang berbeda. Nah, jadi dengan kita dibantu dengan proses coaching seperti ini, maka pikiran kita akan terstimulasi untuk melakukannya. Nah, ini saya akan share nanti kepada teman-teman semua, nggak perlu khawatir tentang proses ini. Saya melakukan proses brand awareness yang berbeda. Kemudian apalagi yang berbeda, saya akan mengumpulkan target market yang sama dalam satu event dengan kolaborasi. Nah, ini saya akan lakukan. Kebetulan ada salah satu teman saya juga di BNI yang dia itu kebetulan target marketnya sama, tapi jualannya karpet. Nah, dengan event kolaborasi. Solusi kreatif apa yang belum pernah saya pertimbangkan? Nah, ini sih kayaknya nih ya.
Apa pro kontra terhadap setiap pilihan saya yang saya miliki? Pro kontranya, pro kontranya ada apa aja ya? Oke, pro kontranya adalah memang butuh waktu, effort, dan juga untuk mengumpulkan mereka. Oke, apa langkah pertama yang akan saya ambil? Saya akan kontak teman saya yang dapat membantu saya. Kapan saya akan mulai langkah ini? Saya akan mulai dari hari Senin. Sumber daya apa yang saya butuhkan? Nah, terkadang kita tuh butuh langkah awal untuk melakukan, biar nggak mager. Sumber daya apa yang saya butuhkan untuk memulai? Saya butuh, namanya adalah kontak. Kemudian saya butuh tempat. Saya butuh orang yang bisa membantu mengumpulkan. Mengumpulkan. Saya akan mendapatkan, oke. Bagaimana saya akan mengukur kemajuan saya? Saya akan melihat chat masuk bertantangan leads untuk ya untuk datang ke klinik. Seberapa komitmen saya untuk melakukan rencana ini 100%. Nah, ini dia. Sip. Setelah datanya sini masuk, kita masukkan langsung kepada ChatGPT. Nah, saya akan bilang adalah bantu saya mengembangkan pola self-coaching dari daftar pertanyaan yang sudah saya isi. Ini. Nah, sip. Habis beres masuk. Tuh. Nah, langsung masuk tuh. Nah, gitu dia. Seperti itu. Biar lebih detail lagi, lebih jelas, bantu saya membuatkan program dalam 1 bulan ke depan dalam bentuk timetable. Nah, oke, kita udah bisa beres kan? Nah, udah dapet, kita minta optimasi SEO dan macam-macam semua. Seperti itu. Ini sepertinya materi ininya sudah full. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi nanti hasil-hasil pertanyaan nanti bakal saya share. Ini mungkin juga karena koneksi. Oke, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Ya, jadi inilah proses kita melakukan self coaching dengan ChatGPT dengan mode Grow. Sip. Gimana? Dapat sesuatu di pagi ini? Gimana Mbak Mila? Saya sih udah ngelakuin dari kemarin itu dok. Yang barusan cuman belum sebagus yang dokter barusan dibuat Kayak dan begitu ya. coba-coba campaign ke seperti itu tadi. Seperti itu. Mudah-mudahan bulan depan lebih baik. Siap. Nanti pertanyaannya saya akan detailkan dan nanti akan saya share ya di grup ya buat teman-teman nanti yang masih belum.
Kan sekarang udah jam 11 ya. Oke, semoga bisa membantu teman-teman semua di hari ini. Terima kasih. Ini adalah self coaching. Nanti untuk lebih lanjutnya lagi teman-teman ingin belajar lebih dalam tentang coaching, nanti ada informasi lanjut yang akan saya share. Terima kasih. Salam saya Dr. Mas, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.